Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di dalam acara tugas aksi nyata dari guru hebat atas nama Titi Haryati, CGP Angkatan 11 Kabupaten Semarang. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan dan keimanan. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, wabil khusus kepada pemateri Ibu Titi Haryati SPI. Yang pertama, kami ucapkan sekali lagi terima kasih atas kesediaannya Bapak Ibu untuk mengikuti diseminasi ini. Langsung saja izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Muhammad Al-Amin sebagai moderator. Nanti pemateri akan disampaikan oleh Ibu Titi Haryati selaku CGP Angkatan 11 Kabupaten Semarang. Marilah Bapak Ibu kita menundukkan kapan sejenak untuk berdoa semoga acara diseminasi aksi nyata berjalan tanpa ada suatu apapun. Berdoa dipersilakan. Selesai. Terima kasih. Untuk acara yang kedua, kami mohon Bapak dan Ibu semuanya untuk bisa berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri Bapak Ibu. Untuk acara yang selanjutnya Bapak Ibu, ini ada materi yang berhubungan dengan keseharian kita tentang anak didik atau peserta didik kita yang mengalami berbagai macam masalah yang insya Allah akan disaksikan oleh Ibu Titi Haryati. Kepada yang lain silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Angkatan 11 Kabupaten Semarang. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak Ibu guru hebat. Di sini saya akan memaparkan tentang diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yang sedang saya buat. Di sini ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan meliputi dan menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Budaya positif. Budaya positif di sekolahan yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sini ada konsep utama budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma pembelajaran. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi posisi kontrol guru, keyakinan kelas. Dan terakhir, segitiga restitusi. Ya, hari ini kita akan bahas tentang konsep utama budaya positif. Ada 7 poin. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya yang berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada kegiatan cobalah buka Bapak Ibu guru hebat. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga dan karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B atau rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Bapak Ibu guru hebat, di sini ada kasus tentang si A dan si B. Si A itu sebagai pemegang master, pemegang benda yang berharga. Nah, di situ mungkin Pak Bowo, Mas Hakim, Pak Tony, Bungkus ataupun Mbak Kiki, Mbak Rena dan Mbak Najwa, Sera dan Mbak Gita bisa minta sesuatu ini kepada teman Anda.
Anda bahwa ini tuh adalah barang berharga yang dipunyai, kepingin minjam, caranya gimana coba dipraktekkan. Ayo monggo, siapa yang bisa mempraktekkan? Pak Amin sama siapa? Bu Yun? Ayo coba Pak Amin praktekkan. Di genggaman saya ada barang atau benda yang sangat berharga bagi saya dan akan saya pertahankan supaya tidak saya lepas. Nanti Bapak Ibu boleh membujuk, merayu, mengancam, atau bahkan menawari uang supaya apa yang saya genggam ini mau saya lepas. Nah, kalimat-kalimat penawaran dari Bapak mana yang paling saya tenyum, nanti badan tersebut akan saya berikan. Ayo mulai dari siapa? Yang bisa merayu Pak Amin. Mungkin Pak Guru. Masih bisa terbuka tangannya ini. Maju sini Pak, ayo maju Pak. Pak Amin dan Beruna. Ya. Bahwa saya diberi contoh berdoa itu tangannya bagaimana Pak Amin? Berdoa bahwa masuk tangan satu Pak Amin, masuk tangan satu. Tidak bisa. Ya. Tapi kan Tuhan Allah berada Pak Amin. Masuk saat itu ada sekian yang tidak kelihatan. Tapi tidak saya pinjam. Ayo siapa lagi supaya barang ini saya kasihkan. Ayo maju. Yuk, saya. Macam atau bukti uang kalau nggak kasihkan, awas kan. Saya minta tolong HP ini tolong diberikan sama Bu Titi. Siap. Masa Pak Amin? Pak Amin pembeli itu. Ayo. Nah, barang ini tidak boleh saya kasihkan. Ayo. Masa Anda rekan beneran? Memang perlu barang ini Pak. Ini kan. Iya. Buat apa? Ayo. Ayo barang apa? Pokoknya ini saya pertahankan sekuat saya pertahankan. Apa lagi? Ayo. Ayo coba. Ayo. Saya bisa merayu. Di aja. awas kalau kasih. Diancam. Nanti kalau mengancam Dibujuk dengan rayuan kasih sayang. Pak Amin, tolong dibuka dong di situ apa isinya. Ini ada jumlah 00 banyak. Ada 1.20000 tak terlihat masa Pak Amin nggak kepengen? Ya, akan saya. Nggak mau. Ya. Ini tinggal gesek ya Pak. Ya, bisa. Coba dibuka tangan. Masa kayak gitu? Menerima itu harus menggunakan tangan yang baik ya Pak. Aja. Barang ini nanti buat apa? Ya, pasti saya manfaatkan untuk diri saya. Kalau pasti itu kan berarti bermanfaat. Apa dibutuhkan? Ya, sangat dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan, saya tidak akan meminta. Ya. Ini barang yang saya punya. Nah, ini pulpen. Terima kasih. Nama pulpen itu juga. Kenapa pulpen yang dipegang Pak Amin? Karena kerjaan kita keseharian itu membutuhkan pulpen untuk mencatat. Ya, maka dari itu saya minta. Saya pun juga membutuhkan pulpen untuk menulis. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Ini adalah kegiatan cobalah buka. Contohnya kita memiliki sesuatu itu jangan dipegang sendiri, jangan dimiliki sendiri. Harus kita pinjamkan dengan teman sejawat, rekan, keluarga dan lainnya. Jadi kita harus memberikan, meminjamkan dengan rasa ikhlas. Kita lanjut di Bapak Ibu guru hebat. Di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol.
Miskonsepsi tentang teori kontrol itu ada perubahan paradigma belajar. Satu, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan posisi efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memilih. Di sini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana cara melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tentang realita. Di sini ada tentang realitas stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon ini ada dari teori kontrol. Yang pertama, realita itu adalah kebetulan. Dan sedangkan teori kontrol, realita kebutuhan kata berbeda. Stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan teori kontrolnya kesalahan. Sedangkan teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita lanjutkan lagi. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Makna kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya belajar. Maka asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Descartes dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau capai, suatu tujuan yang mulia. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan ataupun reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, coba Bapak Ibu guru hebat, di sini saya menuliskan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Makna nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, itu tak lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, di sini ada contoh kebajikan institusi organisasi Bapak Ibu guru hebat. Itu yang pertama, profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu meliputi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berbeda global, gotong royong, dan kreatif. Sedangkan nilai primer atau program PYP meliputi toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan,
kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang terakhir, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Makna nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, itu meliputi dari lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Ini adalah contoh yang terakhir kebajikan institusi organisasi. Keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, dengan yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang lebih baik daripada diri kita sendiri. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita lakukan, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi Bapak Ibu hebat, kebutuhan manusia itu sangat banyak sekali. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu meliputi makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Sedangkan yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini yang membuat kasih sayang dan rasa diterima itu yang membuat kita nyaman. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, kesenangan atau fun, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Yang keempat, kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru maupun mengendalikan arah dirinya. Yang kelima, penguasaan atau power, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Coba Bapak Ibu terlibat, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima di lingkungan, di masyarakat, dan dimanapun. Yang ketiga, kesenangan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, penguasaan. Dan ini adalah 5 kebutuhan dasar. Teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi ada 3. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, Bapak Ibu guru hebat, di sini ada pertanyaan tentang reflektif. Pertanyaan tentang reflektif ini adalah kasus seorang murid. Di sini ada Reno kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran Reno tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematika Pak Bowo menanyakan pertanyaan, Reno mengapa menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tanya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Reno yang bicara tergagap dan terkejut. Pak Bowo pada saat itu membiarkan teman-teman
Kelas semakin gaduh, anak-anak pun tertawa melihat Reno di depan kelas memegang ujung hidungnya. Di sini ada dua pertanyaan, ada dua kasus yang harus Bapak Ibu jawab. Yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Bowo terhadap Reno? Mengapa? Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Bowo terhadap Reno adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Dan di sini ada dua masalah atau kasus yang harus kita pecahkan, karena kita di sini adalah seorang pendidik. Bagaimana cara menyikapi kasus ini? Boleh Bapak Ibu guru hebat maju ke depan atau tunjukkan tangan siapa yang bisa menjawab. Coba Yur dijawab. Situ aja juga tidak apa-apa. Dari kasus Reno saat kegiatan pelajaran matematika di sini, saya kurang setuju ya atas sikap Pak Bowo yang dilakukan terhadap Reno. Pada saat pelajaran matematika, mungkin kalau Reno lemah belum bisa. Jadi sebagai guru ini kan tidak hanya bertugas untuk mengajar, tapi kita punya kewajiban untuk membimbing anak. Jadi kita jika melihat teman-temannya mengajar sebagai guru, kita harus memberikan, harus bisa meredakan suasana tersebut. Untuk terus yang kedua, cara Pak Bowo langsung menunjuk hidung Reno itu juga termasuk sikap yang tidak baik sebagai seorang pengajar. Itu justru menjatuhkan mental Reno, karena Reno itu tadi kan belum bisa mungkin ya, seharusnya tidak langsung ditunjuk-tunjuk dan ditunjuk hidungnya, otomatis mental anak itu sudah jatuh, akhirnya malah tidak menambah semangat anak untuk belajar. Mungkin dari pertanyaan yang nomor satu itu yang saya jawab. Ya, terima kasih atas tanggapan dan jawaban dari Bu Yulianti. Siapa lagi? Monggo Pak Amin. Boleh berdiri Pak. Bisa. Coba. Dilihat dari kasus Reno itu mungkin juga bisa ada di kelas kita semua, bukan hanya di kasusnya Pak Bowo ya. Tetapi mungkin saya juga setuju atas tindakan dari Pak Bowo, karena mungkin tidak tahu ya keadaan kelasnya Pak Bowo gimana. Tetapi kalau di kelas saya, kalau biasanya ada orang yang seperti itu, kemudian kita tidak kasih suatu hukuman, besok-besoknya lagi juga akan melakukan hal yang sama dan bisa menjadi contoh buruk bagi teman-temannya, karena nanti teman yang lain berpikir, wah Reno melakukan kesalahan, santai-santai saat belajar kok dimarahi Pak Guru. Nah, nanti teman-teman yang lain juga bisa mengikuti atas tindakan Reno tersebut. Tetapi dari tindakan Pak Bowo yang menunjuk-nunjuk hidungnya dan membuat benar-benar buri mental dari Reno itu jatuh, terus malu, itu juga tidak baik untuk kedepannya bagi Reno. Karena nanti kalau ada siswa yang dihidupkan, itu akan teringat terus, sehingga suatu saat pun akan menimbulkan rasa ketidaksukaan kepada guru tersebut, dan seterusnya juga tidak nyaman pada saat masuk
ke kelas untuk pembelajaran yang diampu oleh Pak Guru. Tetapi di luar dari itu semua tindakan yang dilakukan oleh kita sebagai pendidik sebetulnya harus sudah ada rambu-rambunya atau kesepakatannya. Barang siapa yang melanggar itu ada hukumannya. Nah, hukuman tersebutlah yang membedakan antara guru yang satu dengan guru yang lain. Melihat kasus Reno tersebut, menurut saya tindakan Pak itu kurang tepat, walaupun menurut saya itu ada betulnya, tetapi kurang tepat karena menjatuhkan mental dari Reno. Mungkin kalau sebelumnya sudah dikasih informasi atas hukuman atau konsekuensi apabila melanggar suatu aturan, nanti konsekuensinya begini, hukumannya begini dari awal, maka anak tersebut akan mematuhi segala aturan yang jelas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas tanggapannya Bu Zuli dan Pak Amin, Bapak Ibu guru hebat. Di sini ada kasus Reno dan Pak Bowo. Kita tidak setuju ya atas apa yang dilakukan ke Pak Bowo kepada Reno. Sebagai seorang pendidik, kita harus menuntut, memberi kasih sayang, saling menghargai dan menghormati. Apabila ada anak didik yang salah, harus kita kasihi dan kita tuturi supaya anak itu tidak nakal lagi. Setuju ya Bapak Ibu guru hebat? Setuju? Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman? Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan, atau mengarahkan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu konsekuensi? Konsekuensi sudah terancana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Pada umumnya, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan, maka batas waktu yang diberikan atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran. Misalnya mengontrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitoring murid. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa
mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, Bapak Ibu guru hebat, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Posisi 5 kontrol guru itu meliputi menghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di sini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di sini meliputi motivasi eksternal, motivasi intrinsik. Nah, motivasi di sini ada guru berbuat, guru berkata, dan hasilnya. Coba Bapak Ibu hebat, kita lihat tabel di sini ada identitas gagal dan identitas berhasil atau sukses. Perilaku kontrol negatif, perilaku kontrol posisi, dan kontrol diri. Kita sebagai guru itu memiliki keyakinan kepada murid dan peserta didik kita masing-masing. Kalau guru berbuat, yang menghukum berarti menghardik, membujuk, menunjuk, menyakiti, dan menyindir. Sedangkan membuat orang merasa bersalah itu berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Sedangkan teman membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Sedangkan pemantau menghitung dan mengukur. Manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Sekarang guru berkata. Guru berkata menghukum, penghukumnya adalah kalau kamu tidak melakukannya saya akan. Nah, kita sebagai guru pada murid kalau tidak mengerjakan PR, kalau kamu tidak mengerjakan PR, kamu akan apa? Kalau untuk Bapak Ibu yang sudah nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Sekarang yang pemantau, apa peraturannya, apa konsekuensinya dan sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi di sekarang. Untuk manajer, apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini hal tersebut. Kalau kamu meyakininya, kemudian kamu memperbaikinya atau kami memperbaiki. Jadi kita kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa yang telah dimiliki oleh peserta didik. Keyakinan kelas. Bapak Ibu guru hebat, kita seorang pendidik pasti memiliki keyakinan kelas masing-masing. Keyakinan kelas itu dibuat di lingkup kelas kita bersama siswa dan gurunya. Keyakinan kelas mengapa? Keyakinan kelas mengapa tidak peraturan kelas saja. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas itu bersama peserta didik kita. Keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jadi beda nih Bapak Ibu guru hebat antara mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas. Jadi peraturan sama keyakinan itu berbeda. Menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Di sini ada keyakinan kelas, pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama bersifat abstrak, 2
3. Dibuat dalam pernyataan positif. 4. Sedikit saja agar mudah diingat. 5. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolahan sehingga mudah diterapkan. 6. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan. Jadi Bapak Ibu guru hebat, untuk membuat keyakinan kelas kita harus sesuaikan kondisi kelas kita masing-masing. Keyakinan kelas di sini ada contoh keyakinan kelas 1, keyakinan kelas 4, dan keyakinan kelas 6. Keyakinan kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Kalau keyakinan kelas 4 selalu bersifat positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Sedangkan keyakinan kelas 6 itu hormat. Kami meyakini bahwa sangat ditunjuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditentukan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasakan diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Di sini Bapak guru hebat, di sini ada contoh keyakinan kelas. Pasti panjenengan sedoyo memiliki keyakinan kelas. Kalau saya kan guru kelas 1, jenengan kelas 2, kelas 3 dan seterusnya mungkin berbeda dengan keyakinan kelas saya. Di sini Bapak Ibu guru hebat, saya mendokumentasikan keyakinan kelas saya. Jadi coba diperhatikan.
lanjutkan lagi. Di sini ada segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada segitiga restitusi. Contohnya di sini segitiga restitusi adalah langkah dan teori kontrolnya. Langkahnya adalah yang pertama, menstabilitaskan identitas. Sedangkan teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Sedangkan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi dan internal. Bapak Ibu guru hebat, di sini saya telah membuat kegiatan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini meliputi kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Di sini ada tentang nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal itu. Bapak Ibu hebat, di sini sadar membuat penerapan segitiga restitusi di kelas 1. Coba Bapak Ibu hebat kita lihat.
kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi posisi kontrol dulu, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dan tadi itu adalah contoh saya dari kegiatan kelas 1 yang keyakinan kelas yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kepada peserta didik. Karena ada dua kasus itu Ayu dan Jati, mereka itu melanggar keyakinan kelas. Jadi saya sebagai guru mengajar peserta didik si Ayu maupun si Jati untuk saya bimbing, saya didik agar mereka tidak melakukan kesalahan lagi dan tidak terulang lagi. Demikian, ini kegiatan dari saya. Demikian kegiatan dari saya. Apabila ada kata kekurangan dalam materi saya, kurang bagus, mungkin kurang mantap, saya selaku CDP Angkatan 11 Kabupaten Semarang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh Bu Titi Haryanti, SPD. Materi ini didapat dari kegiatan CDP Angkatan 11 dan selama saya mendampingi ternyata menyenangkan sekali kegiatan guru penggerak. Bisa bertemu dengan teman-teman, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan ternyata masalah kita itu sebenarnya sama. Ada siswa yang nakal, di sana ya ada. Di sini ada siswa yang bolos, di sana ya ada. Dan semuanya sama, hanya saja setiap guru itu cara menyelesaikannya berbeda-beda. Untuk itu kita sebagai guru harus jangan bosan-bosan mencari ilmu untuk apa? Untuk bisa menyelesaikan setiap masalah-masalah yang terjadi di sekolah kita. Dan tantangan kita ini juga semakin berat karena anak-anak kita selain di sekolah juga waktunya lebih banyak di rumah. Serta kalau di rumah didampingi oleh HP yang tidak bisa terkontrol oleh manusia, tidak bisa terkontrol oleh orang tua. Tetapi justru itulah yang membuat anak-anak kita bisa mendapatkan efek. Ada yang baik juga dan ada yang buruk. Kemudian yang ingin kami sampaikan Bapak Ibu untuk yang terakhir, ini juga saya dapat ilmu kemarin. Tolong Bapak Ibu angkat tangannya sebentar, dua-duanya angkat tangan. Ini untuk menghilangkan ngantuk. Kalau saya bilang 1, berarti tepuk 1 kali. 1, 2, kalau 3, ya, lagi ya, ya. 1, 3. Itu tepuk iri-iri. Nah, itu yang ilmu yang sangat bermanfaat untuk melatih konsentrasi. Nah, ulangi sekali lagi ya. Tepuk 3. Iri-iri. Tepuk 3-nya. Oh ya, tepuk 3. Iri-iri. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Sekali lagi apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.